itu satu pasar tuh geger, Mang. Istilahnya bapaknya Mas Anto jualan ayam itu baru 2 bulan 3 bulan, tapi udah bisa langsung beli 3 kios di situ. Ya satu kios lumayan di pasar, tapi belinya 3 kios jadi satu. Dan nggak cuma daging ayam, Mang, yang dijual, daging sapi impor juga. Berani tuh. Sama, Mang, begitu, Mang. Mas Anto datang diubur-ubur lagi begitu kan. Datang lagi diubur-ubur dan pembelinya meledak, Mang. Mungkin kalau saya sebut pasarnya bisa geger ini. Ada salah satu pasar di tahun 2005 itu. Ada bapak saya, Mang, tiba-tiba monyet itu dicekek sama bapak saya, kemudian dibantingkan ke tanah. Terus ngomong ke saya, "Oh, kamu nggak usah sama Sarip lagi. Dia mah cuma nipu. Aslinya yang begini tuh bukan karakter dia. Dia itu pembohong." Bilang begitu, Mang. Video-video yang ada di Malam Mencekam tentang pesugihan adalah untuk menuntun ke arah yang benar. Betul. Ini adalah diambil ya, untuk diambil Ya, hikmahnya. Betul, Mang. Bukan untuk diikuti. Ditiru, bukan, Mang. Iya. Jadi banyak yang bertanya, di mana tempat pesugihan? Nah, kita juga bingung menjawabnya ya. Meruqyah seseorang bukanlah pekerjaan yang mudah. Serangan balik dari makhluk goib yang tak terima dikeluarkan menjadi tantangan yang menakutkan. Terkadang, ruqyah berhari-hari harus dijalankan untuk memutus perjanjian pesugihan. Proses pembersihan dan ruqyah ini dilakukan oleh Kang Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Sobat Malam Mencekam, Sobat MM dimanapun Sobat berada. Kembali hari ini Mang Ei dan tim mengantarkan kisah baru dari Malam Mencekam. Ini kisah nyata yang hari ini adalah tentang pemutusan perjanjian tumbal ya. Betul. Kejadiannya tahun 2019. Jadi ini tumbal yang turun-temurun, kurang lebih seperti itu. Betul, Mang. Di depan kita ada namanya Kang Sarif. Siap. Kang. Apa kabar Kang Sarif? Alhamdulillah, Mang. Sehat. Dari Indramayu ya? Iya, betul, Mang. Dari Indramayu. Jadi Kang Sarif mengajukan dirinya lewat mana nih untuk berkisah di Malam Mencekam? Dari Instagram, Mang. Dari saya IG tuh, ya? Ya, subscriber Malam Mencekam udah lama sebenarnya. Waduh, terima kasih. Sudah nih. lama sekali. Dari mulai video yang mana nih? Mas John yang di Alas Roban itu, saya tertarik banget tuh ceritanya, enak tuh. Yang Mas John ya? Iya, jadi supir truk kita. Penggemar Mas John juga nih. Iya, sangat, sangat penggemar Mas John. Baik, Kang Sarif, sekarang aktivitas apa? Kalau aktivitas sehari-hari, saya punya bisnis, Kang. Mang Ei, saya punya jualan angkringan di rumah. Di Indramayu? Di Indramayu. Kebetulan alhamdulillah saya punya beberapa cabang. Tapi kalau untuk kegiatan yang lainnya masih bisa geser-geser lah. Banyak kegiatan. Lalu kenapa nih Kang Sarif mau berkisah di Malam Mencekam? Ada apa nih? Gini, Mang. Apa yang ingin disampaikan gitu? Ya, saya lihat di video Malam Mencekam itu yang boom banget, yang banyak banget itu tentang pesugihan. Nah, kebetulan saya punya pengalaman sendiri tentang orang-orang yang melakukan pesugihan gitu, Mang. Dan alhamdulillah bisa memutus dengan izin Allah juga. Nah, saya itu pengen supaya kisah yang saya sampaikan, kisah nyata yang saya sampaikan itu bisa ada ilmu nanti ataupun ada manfaat buat teman-teman yang sekiranya nih saya mau kemana nih bingung gitu, tapi ya nanti bisa di Malam Mencekam ini bisa diambil ilmunya gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi diambil manfaatnya ya. Betul. Bahwa melakukan pesugihan itu selalu tidak baik ujungnya. Betul, Mang. Betul. Kang Sarip tahun 2019. Dan Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Kang Sarif. Jadi gini, Mang. Sebelum saya berbicara dan sebelum saya menceritakan pemutusan tumbal siluman kera, saya di tahun 2010 itu saya praktisi juga, Mang, sebenarnya. Praktisi supranatural ya. Kenapa saya bilang supranatural? Karena waktu zaman itu saya ngelihat di TV-TV tuh banyak banget itu, Mang, yang menangkap-nangkepin jin.
kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Saya penasaran tuh. Namanya juga mahasiswa, Mang, waktu itu saya masih muda gitu kan. Saya belajar, ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi waktu itu, dan bisa. Waktu itu saya belajarnya itu tentang tenaga dalam, Mang. Jadi nyentuh bangsa jin dengan menggunakan cakra atau tenaga dalam. Nah, kemudian di tahun 2014 saya menikah, di tahun 2015 Allah berikan saya ujian, kemudian saya berhijrah, Mang. Ceritanya saya tobat tuh. Dan di 2016, alhamdulillah saya ketemu sama teman-teman yang mau merangkul saya kembali ke jalan yang benar, dan ketemunya dengan teman-teman praktisi ruqyah, maaf. Akhirnya sambil belajar agama Islam yang benar, saya juga belajar ruqyah di sisi lainnya itu. 2016 saya coba-coba, kemudian 2017 saya mulai berani untuk menangani kasus orang. 2017, 18 dimulai dari teman-teman dulu itu, Mang. Teman-teman dulu, saudara, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah terselesaikan gitu, sambil sedikit-sedikit memberikan bahwa jangan begini, jangan melakukan pesugihan dan segala macamnya itu salah. Dan klimaksnya itu di 2019 yang akan saya ceritakan ini. Jadi cerita awalnya saya itu dikenalkan itu, Mang. Dikenalkan sama teman yang istrinya boleh dibilang kena guna-guna lah dari mantannya gitu loh. Istri teman saya ini diguna-guna sama mantannya, kemudian dengan izin Allah saya obati, selesai, sembuh, kemudian dikenalkanlah sama, sebut saja Mas Anto, si korban atau korban tumbal pesugihan ini. Mas Anto ini diceritakan dia itu sudah hampir 1,5 tahun, Mang, mengalami sakit yang boleh dikatakan aneh. Kenapa aneh? Karena di tahun 2018 awal Mas Anto ketika didiagnosa dia itu cuman sakit asam lambung biasa, Mang. Jadi ya selayaknya pedagang gitu kan, makanya asal-asalan, akhirnya perutnya bermasalah. Tapi anehnya ketika diperiksa oleh dokter hanya asam lambung biasa, cuman di Januari, saya ingat banget cerita dari istrinya, di Januari itu ketika mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam, badannya suaminya ini Mas Anto ini tiba-tiba mematung, Mang. Jadi kayak kesemutan gitu loh. Tiba-tiba lumpuh dan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau dipegang tuh gak kerasa, mati rasa semua. Dan itu berlangsung selama 1,5 tahun sebelum ketemu sama saya waktu itu, Mang. Nah, kemudian istrinya tuh bingung waktu itu. Sempat berobat kemana-mana, ke medis angkat tangan, Mang, waktu itu, Mang. Sampai ke Bandung, sampai ke Jakarta, habis uangnya. Kemudian juga disarankan oleh teman-temannya tuh, datang ke sini, ke alternatif ini, ke alternatif itu. Tetap hasilnya sama, malah ditakut-takutin. Ini suami kamu nih ada yang nyantet lah, ada yang bilang ini jadi korban orang yang nggak suka sama bisnisnya lah. Jadi kan tambah panik, Mang. Nah, alhamdulillah di 2019, pertengahan 2019, Mas Anto diperkenalkan sama teman saya. Kemudian saya chatting tuh langsung sama istrinya. Saya bilang gini, kita sebut Mbak Dita deh, istrinya. Mbak, minta maaf, saya boleh lihat nggak kondisi Mas Anto? Kemudian difotoin tuh, Mang, kondisi Mas Anto tuh, difotoin lewat WA. Saya lihat itu mukanya itu udah kayak bukan orang gitu, Mang. Jadi pucet, kurus saja. Maaf, kayak mayat hidup atau gimana gitu. Tapi ya diem aja, bengong aja gini, Mang. Saya tanya, Mbak, kalau begini tuh mulai dari jam berapa? Kemudian Mbak Dita bilang, Mas, kalau begini tuh mulai habis asar. Biasanya jam 4 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kemudian apa, Mbak, reaksi pertamanya? Reaksi pertamanya itu gatal dulu tuh, Mang. Jadi jam 3, jam 2 tuh mulai gatal. Sebadan. Digarukin tuh gak ketemu gatalnya. Sehingga setelah sholat asar selesai, jam 4-nya itu baru tuh. Semutannya tuh mulai dari kaki dulu tuh, Mang. Naik sampai ke atas. Itu udah teriak-teriak tuh Mas Antonya. Kemudian sorenya saya bilang, Mbak, insya Allah besok saya mau main ke situ. Tolong siapkan barang-barang yang saya minta. Kata Mbak Dita, oke. Nah, saya tulisin tuh, Mang, apa aja yang harus dipersiapkan. Kurang lebih yang pertama minyak habatus sauda.
Minyak habatus sauda itu kalau orang Indonesia lebih bilang jinten hitam kali ya. Tapi yang berbentuk minyak. Kemudian saya juga minta kurma ajwa sama air. Tolong disiapkan itu. Nah, besoknya tuh Mang, saya sama temen nih ke sana. Saya kesananya itu setelah sholat Isya. Dan saya lihat langsung Mang, di tempat tidurnya Mas Anto itu lebih mirip yang tadi saya bilang kayak mumi, nggak bisa apa-apa, diem. Cuman matanya aja yang kedip-kedip. Nah, ketika saya lihat, kemudian saya coba raba, saya pegang gitu kakinya Mas Anto, itu masih terasa hangat tuh Mang. Nah maksud saya kalau terasa hangat berarti ini masih ada peredaran darah yang mengalir gitu loh. Beda kayak mayat. Kalau mayat kan udah dingin tuh nggak ada peredaran darah yang mengalir itu Mang. Nah makanya ya udah gini Mbak, saya minta tadi yang barang-barang saya chatting. Diambilkanlah barang-barangnya itu. Ada minyak habatus sauda, kurma sama air. Waktu itu saya gini Mang, minyak habatus saudanya kan berbentuk kapsul tuh. Saya ambil 3 butir Mang. Saya ambil 3 butir, kemudian saya taruh di sini, saya buka minyaknya. Kemudian saya tambahkan dengan minyak gaharu. Mungkin Mang E tahu ya minyak gaharu yang wangi itu. Saya campurin, saya gosok-gosok begini sambil dibacakan beberapa ayat-ayat ruqyah tentunya. Sudah selesai, kemudian saya baca bismillah dan dioleskan itu Mang. Dari ujung kaki sampai ke ujung pinggulnya Mas Anto. Nah, ketika baru nyampe di lutut, itu nggak tahu kenapa Mas Anto langsung bisa berdiri. Dengan wajah yang merah, matanya melotot, langsung marah-marahin saya. Coba, Bang Ei bisa bayangin tuh. Tamu datang mau niat nolongin, tapi malah dimarah-marahin, gimana rasanya? Langsung berdiri. Saya langsung ditunjuk-tunjuk itu, Mang. Ngapain kamu kesini? Pergi, jangan ganggu saya. Nah, dari situ Mbak Dita bingung. Mas, istighfar, ini Mas Arif katanya. Mas Arif nih mau bantuin Mas katanya. Kata Mas Antonya, pergi, saya nggak butuh kamu. Wah itu kalau apa ya istilahnya kitanya baperan Mang. Kitanya sudah bawa perasaan mungkin saya ikut marah juga. Tapi tadi saya tahu ini bukan Mas Anto. Ini bukan Mas Anto. Saya juga bilang ke Mbak Dita, ke keluarganya, Mbak ini bukan suaminya Mbak nih. Bilang ke mertuanya, ini bukan mantunya Bapak Ibu nih, ini bukan nih, ini orang lain nih. Ini udah pada nangis tuh Mang. Udah pada nangis. Dengan begitu langsung berdiri nuding-nuding saya gitu kan, nunjuk-nunjuk pergi. Udah, kemudian saya minta tolong tuh Mang. Minta tolong sama ponakannya, sama adeknya istrinya, tolong pegangin. Kemudian dipegang, dipaksa. Apa ya istilahnya kalau bahasa kita tuh dipiting gitu. Dipiting saya selesaikan itu dioleskan sampai ke seluruh tubuh. Itu teriak Mang. Mas Anto teriak, panas itu. Bahkan kalau boleh ngomong kasar mah, itu banyak banget bahasa kasar yang masuk ke telinga saya itu. Tapi saya niat dengan izin Allah udah bodo amat gitu kan. Saya mau lanjutin aja. Panas, pergi kalian, pergi. Kalau tidak pergi saya habisi. Tapi saya nggak peduli Mang. Karena saya tahu ketika reaksi seperti itu bukan murni dari Mas Antonya. Saya lanjutin tuh. Kemudian didudukan. Tiba-tiba Mas Anto muntah. Dan Mang E tahu apa yang dimuntahkan. Warnanya hitam Mang. Muntah warna hitam. Wah, muntah. Istrinya takut. Mas suami saya kenapa ini? Mbak tenang Mbak. Ini reaksi dari yang tadi minyak yang saya oleskan. Ketika muntah, Mas Anto langsung berubah. Berubahnya apa Mang? Posisi tubuhnya seperti seekor monyet. Makanya bisa bayangin kayak apa monyet ketika duduk. Langsung begini. Dengan maaf, wajahnya pun kalau menurut saya sedikit berubah itu. Ininya agak maju ke depan dan ngeliatin saya, melototin saya terus. Dia duduk seperti ini, melihatin ke saya, melotot sambil nunjuk. Pergi kamu. Pergi.
Itu istrinya, keluarganya udah panik semua itu. Udah manggil-manggil terus namanya. Sadar, sadar, sadar. Saya bilang, Bu, Pak, ini bukan istri, ini bukan suaminya Mbak Dita ini. Tapi ini adalah jin atau siluman monyet. Setelah dari situ istrinya teriak, nangis, histeris banget dia. Saking ternyata cerita yang selama ini diceritakan oleh orang itu benar. Ceritanya apa nanti saya dibahas di belakang. Saya selesaikan dulu ininya, nih ada nih. Jadi setelah itu dipegang lagi, karena dia lompat-lompat sih, Mang. Susah itu dipegang. Kemudian saya ambil lagi kurmanya sama air, saya masukkan ke blender, kemudian di jus seperti bubur. Saya bacakan lagi surah Al-Fatihah sama ayat kursi, kemudian saya beginikan di mukanya. Semuanya, muka, badan. Dan itu Mas Anto jam 9 malam langsung pingsan, Mang. Kalau boleh saya bilang itu lepas, tapi bukan lepas secara sepenuhnya, hanya sesaat. Karena saya tahu yang model seperti ini nggak mungkin lepasnya semudah itu, nggak mungkin. Nah setelah Mas Anto beres seperti itu, boleh dibilang Mas Anto ini istirahat tidur karena mukanya udah merah berkeringat. Tapi di sisi lain, alhamdulillah Mas Anto ini sudah bisa berdiri, sudah bisa bergerak walaupun yang menggerakkan ini bukan Mas Anto. Nah setelah itu baru istrinya nih cerita, Mang. Ini ceritanya. Dan ternyata kenapa tadi Mbak Dita ketika dibilang seperti siluman monyet, Mbak Dita langsung teriak histeris. Terus Mbak Dita juga bilang, berarti yang diomongkan oleh masyarakat selama ini benar. Tapi saya cut dulu di situ, jangan dilanjutkan, Mbak. Takut terjadi fitnah karena ada mertuanya, kemudian ada keponakannya juga. Di-cut. Setelah Mas Anto istirahat, mertuanya di luar, ngobrol dengan istrinya. Mbak Dita tuh maksudnya apa tadi bilang? Ternyata yang dibicarakan masyarakat itu benar. Jadi gini, Mas Anto itu dulunya juragan ayam potong plus juragan ekspor daging sapi ekspor. Keluarganya tuh terkenal begitu. Tapi beberapa tahun habis dari keluarganya, ibunya, kakak-kakaknya, sampai terakhir di Mas Anto ini. Loh, memang seperti apa, Mbak? Gitu kan. Saya tanya langsung. Kemudian Mbak Dita bilang, suami saya itu pernah cerita. Katanya dulu di tahun 2005 nih, Mang. Bapaknya Mas Anto ini cuman seorang pedagang ayam potong yang di pinggir los aja. Jadi pedagang ayam itu kan ada yang di kios ya. Itu mah enggak, di pinggir jalannya aja tuh. Ya paling sehari motong 20 kilo, 30 kilo gitu. Tapi pada waktu itu bapaknya Mas Anto dibawa oleh temennya. Mas Antonya sendiri tahu karena Mas Anto yang nganterin gitu loh. Mas Anto sendiri yang nganterin. Kemudian singkat cerita begini, Pak, Bapak mau kemana? Kata Mas Antonya. Kemudian bapaknya Mas Anto bilang, udah ikut aja. Kita hidup begini tuh udah lama. Bapak tuh sakit hati dibilang sama kakak-kakaknya Bapak, sama adik-adiknya Bapak, dari sekian banyak saudara Bapak, cuman Bapak kamu, saya nih yang miskin katanya. Bapaknya Mas Anto bilang gitu. Ya pada waktu itu Mas Anto masih bocah ya, masih anak kecil, Mang. Ya udah ikut aja, nganter gitu kan. Nah, fatalnya Mas Anto itu mengantarkan bapaknya ke salah satu tempat yang boleh dibilang itu adalah tempat pesugihan di daerah Jawa Barat. Tapi pada waktu itu karena Mas Anto masih kecil, Mas Anto di luar, nggak ikut ke dalam, nggak ikut masuk maksudnya. Selesai, itu sempat 3 hari itu, Mang, begitu, Mang. Malam pertama masuk, kemudian pulang. Malam kedua, nah di malam yang ketiga, bapaknya Mas Anto ini pulang sambil membawa bungkusan di plastik tuh. Mas Anto tanya, Pak, itu apaan? Udah, nanti juga tahu. Setelah pulang ke rumah, seperti biasa, Mang. Pagi-pagi jam 5 subuh ngebuka kios lapak ayamnya itu. Tapi bapaknya Mas Anto ini pesan, Tok, itu tolong yang ada di plastik kamu ambil. Ternyata ketika dibuka oleh Mas Anto, itu kayak semacam tepung, Mang. Tepung itu. Kamu ambil, Tok, tepungnya katanya, kamu ubur-uburin di depan.
di depan kiosnya. Untuk apa Pak? Katanya udah lakuin aja. Karena Mas Anto masih polos waktu itu Mang ya. Diambil kemudian diubur-uburin tuh. Dah. Setelah itu Mang, yang jadi aneh, yang tadinya ada pelanggan yang biasa beli ayam tuh cuma setengah kilo, 2 kilo. Ini sekaligus datang, Pak, saya mau ada hajatan nih. Ayam Bapak tinggal berapa? Setelah dihitung ada 25 kilo katanya. Udah saya borong semua. Biasanya kan gini Mang, orang kalau belinya banyak pasti minta potongan kan. Nah itu anehnya, itu enggak Mang. Itu enggak, langsung berapa, sekian langsung dibayar cash. Jadi pada hari itu juga kiosnya Mas Anto baru buka setengah jam langsung pulang. Nah Mas Anto tuh melongo. Tanya ke bapaknya, Pak tadi apa sih yang diubur-uburin ke depan? Udah kamu tinggal jalanin aja. Nah kemudian besoknya yang tadinya cuma 25-30 kilo nambah lagi Mang jualannya tuh Mang. Jadi 1 kintal. Stok ayam, Mas Anto sempat tanya, Pak ini nyetok ayam segini banyak kalau nggak habis gimana? Udah tenang, Bapak yang tanggung jawab. Bapaknya Mas Anto bilang gitu Mang. Jadi seperti biasa, jam 5 subuh setelah sholat subuh, itu tepungnya diubur-uburin. Bilangnya gini, Tok, agak banyak ya, diuburin. Kalau kan tadi cuma berapa, 3 atau 4 uburan. Ini dibayakin depannya juga gitu. Nah habis itu, ayam nih baru dipotongin kepalanya terus dipajang gitu. Itu Mang, Mas Anto sendiri yang bilang, yang beli setengah kilo tuh nggak ada Mang. Sekali yang beli tuh 10 kilo, 8 kilo, paling kecil tuh 5 kilo, itu langsung habis, 1 jam habis. Nah dari situ tuh, Mas Anto, wah ini Bapak nih ada apa gitu kan. Tapi karena tadi balik lagi Mang, pikiran Mas Anto kan masih kecil ya waktu itu, jadi nggak pikir panjang. Bapaknya Mas Anto bilang, Tok ini bisnis, nanti Bapak serahin ke kamu. Kamu tolong rawat baik-baik. Kalau ininya habis, kamu minta lagi ke tempat yang kemarin kamu nganterin Bapak. Mas Anto bilang, ya Pak, karena masih polos. Nah, kemudian di bulan ketiga, nih Mang, bulan ketiga yang tadinya cuman jualan di emperan, bapaknya Mas Anto sekarang udah bisa beli kios. Itu satu pasar tuh geger Mang. Istilahnya bapaknya Mas Anto jualan ayam itu baru 2 bulan, 3 bulan. Tapi udah bisa langsung beli 3 kios di situ. Ya 1 kios lumayan di pasar. Tapi belinya 3 kios jadi 1. Dan gak cuma daging ayam Mang yang dijual. Daging sapi impor juga. Berani tuh. Sama Mang begitu Mang. Mas Anto datang diubur-ubur lagi begitu kan. Datang lagi diubur-ubur dan pembelinya meledak Mang. Mungkin kalau saya sebut pasarnya bisa geger ini. Ada salah satu pasar di tahun 2005 itu. Di salah satu pasar di daerah. Jadi semakin banyak, semakin lama itu sampai di tahun 2008 bapaknya Mas Anto itu punya rumah potong sendiri. Dalam waktu 3 tahun teman. Jadi dalam waktu 3 tahun itu Mas Anto ya dapat uang, dapat pendidikan, beli kendaraan, beli rumah, beli gudang, sampai dibikin ada satu ruangan katanya khusus daging tuh. Jadi ketika masuk di dalam kayak masuk freezer Mang. Mas Anto juga bingung, ini Bapak bisa beli begini uangnya dari mana? Bapaknya bilang, udah ini bisnis nanti buat kamu. Kalau kakak-kakak kamu mah gak usah tahu, mereka cuma jadi pegawai. Jadi yang anaknya bapaknya Mas Anto ini ada 3. Yang 2 ini kakaknya Mas Anto yang 2, mereka itu cuma jadi pegawai. Ada salah satu pegawai bank, salah satunya juga ada di ASN lah. Nah, bisnis ayam ini rencananya mau diberikan ke Mas Anto. Makanya kemana-mana bapaknya Mas Anto ini selalu, ayo Tok, jalan Tok, kamu yang ini. Di tahun 2008 tuh Mang, meledaknya itu. Sampai bahkan buka cabang di beberapa pasar daerah Mang. Itu apa ya, kalau boleh dibilang booming banget lah, meledak. Mungkin di kalau waktu itu tahu ada gitu. Nah kemudian di tahun 2009, awal tahun 2009, bapaknya Mas Anto ini sakit. Kalau secara medis sakitnya kolesterol, kemudian lari ke stroke.
Karena memang yang tadinya makannya nggak karuan, setelah uang banyak, itu kalau boleh dibilang udah bukan ratusan juta, emang udah miliaran itu. Nah, stroke-nya tuh anehnya gini. Ketika stroke, mati sebelah kanan gitu kan. Di bulan Januari, bawa ke dokter nih, kata dokter ini stroke. Tapi anehnya nih Mang, stroke ketika ada orang azan, ini yang aneh nih. Ada orang azan ataupun orang yang membaca ayat Al-Quran, itu percaya nggak Bang? Tiba-tiba mimisen. Bapaknya Mas Anto sakit itu. Jadi masuk ke rumah, kemudian ada suara HP ataupun suara azan dari masjid, gelisah bapaknya Mas Anto ini. Gelisah, terus tiba-tiba darah tuh keluar dari hidung. Diusap, terus masih ada, sampai azannya selesai Bang. Sampai, bapaknya Mas Anto ini berobat ke Singapura dan nggak kunjung sembuh. Puncaknya itu di 2010, awal tahun 2010 berarti 1 tahun menderita penyakit stroke. Bapaknya Mas Anto ini meninggal, tapi meninggalnya aneh. 2 hari sebelum meninggal nih Mang, tubuhnya tuh gatal-gatal semua. Hitam, dan kalau malam suka teriak-teriak. Teriak-teriaknya apa? Kata Mas Anto, jangan ambil saya. Itu kalau jam 12 malam seperti itu. Setiap jam 12 malam sampai jam 5 subuh gelisah banget tuh Bang. Sampai anaknya itu ini bingung nih mau diobatin kemana. Jadi uang yang tadi segitu banyaknya dibikin berobat untuk bapaknya itu gak sembuh-sembuh bapaknya. Sampai didatangkan orang pintar. Orang pintarnya juga ini kena santet nih. Ini ada yang ngerjain karena bapak kamu bisnisnya sukses. Orang pintar, orang atau dukun-dukun paranormal bilangnya seperti itu Mang. Tapi Mas Anto sebenarnya tahu. Tapi Mas Anto gak berani bilang. Tahu kenapa? Pada waktu itu Mas Anto ini mulai curiga. Setelah di tahun 2008, kenapa Bapak gak pernah balik lagi ke tempat yang tadi? Setelah 2008 tuh putus Mang. Udah gak pernah balik lagi. Jadi udah gak pernah diubur-uburin lagi tuh. Karena mungkin atau sudah punya segalanya gitu kali ya. Jadi udah gak butuh lagi ubur-uburan seperti itu. Nah, di tahun 2010 awal bapaknya Mas Anto ini meninggal dengan kondisi badannya, mukanya hitam semua. Dan di situ banyak rumor yang mengatakan bahwa bapaknya Mas Anto ini pesugihan. Di masa itu, rentang waktu itu, ya, ada tumbalnya nggak? Ada yang meninggal? Nggak ada. Masih nggak ada? Masih nggak ada, Bang. Masih nggak ada. Jadi meninggal pertama tuh di tahun 2010 bapaknya Mas Anto itu. Langsung bapaknya ya? Langsung bapaknya yang meninggal. Nah, kemudian setelah bapaknya meninggal, ibunya Mas Anto ini stres Bang. Kepikiran terus, tiap hari menangis, tiap hari nanyain, toh bapak kamu mana gitu kan. Jadi uang harta segitu banyaknya tuh kayak nggak kelihatan aja sama ibunya Mas Anto. Di tahun 2011, ibunya Mas Anto kan masih di jualan ayam ya, masih di itu. Tiba-tiba jatuh Mang. Di lapak kios yang segitu gedenya, padahal udah punya karyawan banyak, pas masuk jatuh. Pas ditanya, Bu kenapa jatuh? Nggak tahu, kayak ada yang narik kaki saya katanya. Itu di lapak pasar di kios. Ketika jatuh, bangunnya tiba-tiba nih Mang, ngelihat sebelah kiri yang tempat pemotongan ayam, itu ibunya Mas Anto itu kayak melihat seolah kayak gorila gede, warnanya putih, ada tanduknya Mang. Itu apa? Tolong, jangan sini, sana. Seorang satu pasar geger Mang itu Mang. Ketika ditanyain dibawa minum, Bu kenapa? Itu kayak ada monyet, kayak gorila, ada tanduknya Mang. Wah, ibu cuman kurang tidur kali, itu diadem-ademin sama karyawannya aja. Tapi Mas Anto tahu nih. Mas Anto tahu Mang, maksudnya, wah jangan-jangan setelah ini ada apa nih sama ibu nih. Tapi tadi karena Mas Anto ini paling kecil ya,
anak yang paling kecil nggak berani speak up atau ngomong ke kakak-kakaknya, ya udah aja dilanjutin gitu. Ibu mah paling biasa lah gitu, halu atau apa. 2 bulan, setelah 2 bulan ibunya sakit. Sakitnya lebih aneh lagi. Ibunya Mas Anto yang biasa kalau pagi makan sarapan nasi, tiba-tiba mintanya apa, Mang? Pisang sama kacang. Nah itu. Biasa kalau pagi kan ada pembantunya, asisten rumah tangganya, dimasakin. Karena rumahnya besar banget, Mang, itu. Juragan lah. Dibikinin sarapan, nasi goreng atau apa. Disingkirin tuh, Mang. Apa ini? Itu katanya ibunya Mas Anto. Tolong bawain pisang sama kacang. Mas Anto bilang, Bu, tumben minta pisang sama kacang. Udah kamu ambilin aja. Diambilin. Hari pertama gak curiga tuh Mas Anto tuh. Hari kedua, tolong ambilin pisang lagi. Hari ketiga sampai 2 bulan, Mang, begitu. Gak pernah itu makan yang lain kecuali pisang sama kacang. Itu dari rentan waktu 2 bulan itu, Mang. Ibunya Mas Anto itu sudah menunjukkan gelagat yang aneh. Gitu. Aneh tuh gimana? Kalau marah sedikit, matanya merah. Kemudian langsung teriak-teriak. Wah, Mas Anto pikirnya, setelah ini ibu kenapa-napa nih pasti nih. Mas Anto nih bilang begitu. Tapi tetap di samping itu Mas Anto tetap cari. Cuman waktu itu Mas Anto carinya tuh ke paranormal atau dukun. Nah, pada waktu itu dijelaskan oleh paranormal atau dukunnya, Mas Anto juga bilang, ibumu kenang santet atau kenang guna-guna. Karena bisnis bapakmu sugih, kaya banget katanya. Jadi banyak yang gak suka. Mas Anto mikirnya, masa ya ibu juga kena? Kan bilang begitu. Nah akhirnya di tahun 2011, di bulan September, Mang, jam 12 malam, itu kalau gak salah Mas Anto bilang gini, tiba-tiba ibu teriak, jatuh dari lantai 2 di tangga, jatuh ke bawah, kemudian pas bangun, tiba-tiba ibu senyum sendiri, terus ngomong sendiri, terus seolah-olah kayak ada orang lain, padahal enggak. Nah, pada waktu itu tuh, Mang, pada waktu itu, rumah itu sudah gak karuan suasananya. Karena apa? Karena semua aktivitas terfokus gimana caranya supaya ibu ini sembuh. Mohon maaf, Mang, kalau berdasarkan sakit medisnya itu nggak ketahuan. Tapi ibunya Mas Anto ini maaf kayak orang gila jadinya. Nah, di September, kemudian di Desembernya ini, ibunya Mas Anto masih dengan kondisi seperti itu tuh, Mang. Masih dengan kondisi seperti itu, suka teriak-teriak. Tiba-tiba keluar rumah. Entah seperti apa, ngejar apa, dan apa yang terjadi. Mang, kecelakaan sama mobil. Karena larinya seolah-olah dia ngejar sesuatu. Dan itu gak ada yang tahu anak-anaknya, Mang. Dan meninggal, Bang, di situ. Nah, dari situ Mas Anto tuh udah, wah ini gak beres nih. Gak terima tuh. Pasti ada apa-apa nih. Ada yang aneh, gak mungkin kalau bapak meninggal gak wajar seperti itu. Kemudian ibu juga meninggalnya seperti itu. Seperti maaf kayak orang gila sebelum meninggal. Pasti ada apa-apa ini. Nah, kemudian di tahun 2014 dilanjut oleh kakaknya Mas Anto yang pertama, yang menjadi seorang ASN, pegawai negeri. Kakaknya Mas Anto ini dengan istrinya bercerai karena apa? Istrinya bilang, tiba-tiba kakak kamu tuh kayak monyet kalau malam. Jadi kalau tidur tuh kayak ada berbulu semua. Maaf kalau diajak berhubungan suami istri, tiba-tiba bulunya tuh kayak keluar semua katanya. Kayak monyet gitu. Kakak iparnya Mas Anto ini cerita. Setelah bercerai, apa yang terjadi, Mang? Kakaknya Mas Anto yang pertama itu stres juga. Karena anak-anaknya ikut dibawa sama istrinya. Dia hanya tinggal sendiri sekarang. Sampai dia keluar dari pekerjaan pegawai negeri sipilnya. Karena apa? Maaf, otaknya bermasalah, nggak bisa bekerja lagi. Stres lagi seperti itu, Mang. Dan kemudian diobatin lagi tuh.
Nggak ke dukun, tapi ke psikolog pada waktu itu. Ke mental. Pasti obrolkan ke psikolog. Masnya ini ternyata cuman masalah mental aja. Jadi dikasih obat penenang, dikasih obat-obatan untuk supaya jiwanya itu tidak meronta-ronta seperti itu. Setelah dikasih, tapi tetap nggak berefek. Nggak berefek, tinggal di rumahnya sendiri yang begitu besarnya. Kalau malam itu suka teriak-teriak. Jangan saya takut. Bilangnya begitu. Tapi ketika dimasuk ke kamarnya, itu nggak ada apa-apa, Mang. Cuman ya masnya Mas Anto aja sendiri gitu loh kan. Teriak-teriak. Hingga pada waktunya, apa yang terjadi? Masnya Mas Anto ini lari dari lantai 2 rumahnya, nabrak ke kaca, sampai jatuh kepalanya. Gara-gara apa? Dikejar, seolah kayak ada yang ngejar. Jangan ambil saya tidak tahu apa-apa, ampun. Berat kaca, jatuh dari lantai 2, Mang. Untungnya masih selamat tuh, Mang. Nggak sampai meninggal, tapi apa yang terjadi? Stroke tuh, diem aja. Pendarahan di otak. Diem aja. Dari situ, Mang, harta yang dikumpulkan oleh bapaknya Mas Anto dari tahun 2005-2008 sampai punya harta pemotongan ayam, juragan ayam gitu, habis untuk berobat bapaknya, untuk berobat ibunya, untuk berobat ini, kakaknya Mas Anto juga. Diem, Mang, maaf, kayak patung, udah duduk di kursi roda begini aja. Ditanya juga nggak bisa apa-apa. Ditanya nggak bisa jawab apa-apa, diem aja begini. Itu Mas Anto cerita langsung ke saya. Sambil nangis ceritanya juga, Mang. Saya tuh nggak tega, Mas, sama kakak saya yang itu. Katanya. Kakak saya itu, yang itu tuh orangnya nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Tapi dia jadi korban. Jadi korban mungkin dari bapak saya yang melakukan, tapi kakak saya yang jadi korban seperti itu. Hingga pada akhirnya di 2013, masih ingat banget di 2013, Mas Anto kakaknya yang tadi karena pendarahan di otaknya semakin banyak sampai keluar dari hidungnya, dari telinganya, meninggal, Mas. Meninggal juga. Tapi itu pun sudah menghabiskan dana banyak banget. Banyak banget dananya habis di situ. Yang tadinya rumah juragan dijual, Mang. Kiosnya dijual untuk pengobatan ini. Yang terakhir, ini kakak yang nomor 2-nya sebelum Mas Anto. Yang pertama tadi meninggal seperti itu. Yang kedua nih, Mang, lebih dibikin kayak orangnya nggak waras. Jadi ketika melihat kayak orang, tapi sosoknya bapak gitu manggilnya. Pak, jangan di situ sih, Pak. Jadi seolah-olah melihat bapaknya sendiri gitu. Nah, ketika kakaknya Mas Anto ini yang tersisa ini nomor 2 ini melakukan pendakian nih, Mang. Melakukan pendakian, naik gunung ceritanya. Naik gunung di salah satu gunung ada di Jawa Timur. Gunungnya di Jawa Timur. Dengan teman-temannya. Dia pergi dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian dia juga menjadi leader, pemimpin. Istilahnya, udah ayo ikut. Dia yang paling hafal sama gunung itu. Jadi dia bawa temennya tuh naik ke gunung. Persiapan apa segala macam. Dengan mobilnya dia juga. Mobil yang dibelikan sama bapaknya itu kan. Naik mobil ke sana. Nah, saya tanya nih sama teman satu pendakiannya. Mas, saya kenapa tiba-tiba begitu? Nggak tahu toh. Tiba-tiba ketika sebelum naik ke gunung nih, baru di pos 1, ya kalau di pendakian baru di pos 1, itu tiba-tiba mas kamu tuh teriak-teriak toh. Ada monyet. Perasaan di gunung itu nggak ada monyet. Mana teman-temannya bingung, Bang. Saya nggak mau naik, ada monyet besar. Nah, dari situ kemudian kuncen gunungnya bilang, suruh bawa pulang. Jangan naik gunung ini kalau anak ini. Suruh bawa pulang. Dibawa pulang, sampai di rumah itu masih tetap nggak mau. Itu monyet yang tadi masih ngejar saya sampai rumah katanya. Ngejar saya sampai rumah. Kemudian Mas Anto juga bingung, wah ini sama nih. Feelingnya Mas Anto ini pasti sama kayak ibu
kayak kakak, kayak bapak nih. Cuman tadi Mas Anto mulai dari ketika kejadian kakaknya yang nomor 2 itu, beliau sudah berani untuk nanya-nanya langsung. Nanya-nanya ke orang-orang pinter pada waktu itu. Pas kakaknya di rumah, itu dikira kakaknya Mas Anto ini kena diganggu oleh penunggu jin yang ada di gunung itu, Mang. Sampai kuncen gunung itu dibawa dari Jawa Timur ke Jawa Barat, Mang. Sampai kuncennya bilang, ini bukan dari gunung, bilangnya gitu, tapi ini bawaan. Nah, ketika si kuncen itu bilang bawaan, Mas Anto juga, wah ini beneran ini beneran. Akhirnya diberesi seperti itu. Dengan niat mengobati, Mas Anto bawa kakaknya kemana? Ke rumah sakit jiwa, Mang. Karena saking sudah banyak uang masuk ke paranormal, ke dukun, itu nggak 1-2 juta, Mang, puluhan juta. Hingga ada salah satu temennya bilang, udah Tok, kamu pasrah aja. Yang seperti itu bukan ranahnya goib, tapi bawa ke rumah sakit. Akhirnya sampai sekarang kakaknya Mas Anto itu, maaf, sering melongo. Setelah dibawa ke rumah sakit jiwa, diem aja. Sampai dokternya pun, ini kenapa Mas? Nggak tahu dok, ini tiba-tiba begini. Ketika diberikan obat nggak mau diapa-apain. Sampai sekarang, Mang, dari 2016 berarti. Terakhir 2016 sampai 2023 terakhir saya tanya orangnya itu masih di sana, Mang. Dan tidak ada perubahan. Dan Mas Anto masih tetap nyuplai. Masih tetap nyuplai untuk pengobatannya. Tapi saya belum dipertemukan tuh dengan kakaknya Mas Anto yang itu. Tapi nanti ada rencana, nanti mau ditemukan gitu kan. Barangkali lewat wasilah dari saya bisa diberesin lah seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai di tahun 2017 Mas Anto menikah. 2017 Mas Anto menikah dengan harta yang sudah habis posisinya. Harta sudah nggak ada. Jadi rumah besar yang dulu pernah dibangun di kerajaan bisnis ayam potong sama dagingnya tuh, Mang, itu ludes, habis. Rumah dijual, kios-kios juga dijual, kendaraan dijual. Jadi Mas Anto sekarang cuman pedagang ayam kecil biasa, balik lagi ngontrak di rumah kecil ya, paling 1 kamar kalau nggak salah, 1 kamar mandi. Dan sudah tersebar tuh berita-berita, wah itu mah pesugihan katanya. Sepeninggal ayah, kakak-kakaknya itu Mas Anto nggak pernah melakukan lagi ritual? Enggak, Mang. Putus saja ya? Putus. Karena memang Mas Anto sudah mulai curiga karena runtutan peristiwa meninggal dari bapak, ibu, dan kakaknya itu hampir sama semua. Di 2018 baru datang penyakit yang aneh-aneh tuh. Dimulai dari perutnya tuh, Mang. Jadi kalau jam 12 siang atau jam 3 gitu kan, siang, kalau telat makan kayak orang diremes-remes. Ya mungkin kalau menurut manusia biasa wajar lah, ini mah atau asam lambung. Ketika dicek di dokter, wah ini asam lambungnya parah nih Pak katanya. Kalau nggak cepetan diobatin bisa nanti timbulnya ke anxiety. Anxiety itu penyakit mental juga, tapi dimulai dari penyakit lambung. Oh iya dok itu. Tapi setelah seminggu minum obat dari dokter, barulah penyakit aneh itu datang tuh, Mang. Penyakit aneh itu, ya tadi yang saya bilang di awal, ketika jam 4 sore sampai jam 9 malam, itu Mas Anto badannya kesemutan dan nggak bisa ngapa-ngapain. Duduk diem aja. Untungnya gini, Mas Anto ketika di tahun-tahun itu, beliau sudah belajar untuk sholat, Mang. Beliau sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kalau mungkin ya, feeling saya kalau waktu itu si Mas Anto sholatnya nggak jalan, mungkin kasusnya bisa jadi sama kayak kakak atau bapaknya. Tapi karena memang sholatnya jalan, tapi ada perjanjian yang belum diputus, akhirnya sedikit demi sedikit tuh. Dimulai dari sakit yang aneh timbul, kemudian juga kalau dari sore sampai malam badannya kaku, sering dimimpiin monyet-monyet juga sama istrinya juga sama. Kadang kalau malam tuh Mas bilang ke saya, Mas saya tuh kalau malam kadang meluk suami saya tuh kalau lagi sakit tuh kayak berasa megang ada bulu-bulunya gitu di tangan. Ketika saya buka mata, oh bukan, ada. Tapi ketika merem lagi, dipegang lagi terasa kayak ada bulunya lagi seperti itu. Dan itu sering, kata Mbak Ditanya cerita ke saya. Mbak Dita pernah nggak cerita ke Mas atau enggak? Takut nyindir, takut menjaga perasaannya. Akhirnya Mbak Dita nggak cerita.
Gitu. Jadi di 2019 saya tanganin cerita seperti itu, tapi belum beres tuh Mang. Belum beres, maksudnya belum sampai putus semua. Ketika malam itu pas Mas Anto berubah jadi kayak monyet itu di Ruqyah, beres itu sesi pertama Mang. Kemudian saya bilang ke Mbak Dita, Mbak, saya balik lagi 2 hari lagi nih Mbak, tapi tolong persiapkan yang lebih banyak, karena yang model seperti ini nggak bisa putusnya cuma dengan cara begitu saja gitu kan. Ya udah Mas, apa yang harus saya lakukan, kemudian persiapan apa nih yang harus saya lakukan. Yang pertama, Mbak tolong sediakan MP3 musik box tuh, tapi isinya murotal, bacaan ayat Quran tuh Mang. Itu. Terus yang kedua, Mbak gimana caranya harus beli air zam-zam. Oh, air zam-zam ya. Kemudian yang ketiga, Mbak beli kurma ajwa, kurma Nabi. Kurma kan banyak tuh Mang, tapi saya minta kurma Nabi. Kenapa kurma Nabi? Karena kurma itu satu-satunya yang langsung didoakan oleh Nabi. Kemudian yang keempat, Mbak tolong belikan susu steril Mbak, karena dengan cara itu nanti saya bisa nguras isi perutnya yang ada di dalam Mas Anto. Oke. Dua hari Mang jadwalnya. Saya datang lagi ke situ. Pas hari kedua saya datang, Mbak Dita tanya, Mas, saya sebelum Mas Sarip datang ke sini, malamnya saya tuh dimimpiin, katanya udah nggak usah manggil lagi si Sarip, nggak usah manggil, dia tuh cuma nipu. Mbak Dita ketika ngomong begitu, siapa yang datang? Bapaknya Mas Anto, katanya. Berarti mertuanya Mbak Dita? Iya. Bilang apa? Ya bilang seperti itu Mas, katanya nggak usah percaya sama Sarip mah cuma nipu, jika katanya gitu. Terus Mbak Dita percaya? Enggak Mas, saya yakin itu bukan mertua saya udah nggak ada, mertua saya udah meninggal. Bagus, saya bilang kan gitu, karena memang yang seperti itu tuh siluman atau jin yang udah kepepet tuh Mang, biasanya Mang. Kartu asnya udah kebuka, kemudian gimana caranya supaya pengobatan itu nggak dilanjutkan. Karena sebagian besar kasus yang saya tangani juga begitu. Bujuk Mbak Dita nggak kena, akhirnya bujuk ke Mas Antonya. Mas Anto pun dimimpikan yang sama Mang. Pertamanya Mas Anto itu dimimpikan, ngomong sendiri Mas Antonya ke saya, Mas, saya tuh semalam mimpi didatengin monyet, sama lah. Monyet badannya besar Mang, matanya merah, ada apa ya istilahnya, ada taringnya lah kayak vampir gitu, ada tanduknya, kulitnya kuning. Kemudian ada bapak saya Mang, tiba-tiba monyet itu dicekek sama bapak saya, kemudian dibantingkan ke tanah, terus ngomong ke saya, Toh, kamu nggak usah sama Sarip lagi, dia mah cuma nipu, aslinya yang begini tuh bukan karakter dia itu pembohong, bilang begitu Mang. Si Antonya itu dihasut sama siluman monyet itu. Jadi biasa dibikin drama dulu, seolah-olah yang datang itu bapaknya, kemudian dibikin sembuh, ternyata bukan. Akhirnya saya datang lagi, ya udah gimana? Saya bikin tuh, ada istilahnya kalau di kita namanya ramuan jin, racun untuk bangsa jin, racun untuk siluman. Gimana? Saya bikin tadi susu, kurma ajwa, kemudian air zam-zam, saya blender Mang jadi satu. Itu ketika saya ngeblender, bunyi blendernya belum dibacain ayat, itu Mas Anto langsung teriak-teriak lagi itu, pergi kamu, saya habisi kalian semua, pergi kamu. Tapi saya udah bilang di awal sama ponakannya, sama mertuanya, Pak, Mas, tolong kalau Mas Anto teriak-teriak segera. Oh siap. Jadi begitu langsung begitu melotot Mang, melotot langsung nunjuk-nunjuk ke saya. Baru suara blender Mang, belum saya bacain ayat gitu kan, baru suara blender itu aja udah langsung dituding-tuding, pergi. Bikin, saya masukkan ke mulutnya, dipaksa Bang, itu juga dipaksa, padahal belum dibacain ayat. Ketika dipaksa minum, masuk ke sini, itu yang keluar suara monyet Bang, suara monyetnya keluar ya, gitu, teriaknya tuh teriak monyet Bang, bukan teriaknya Mas Anto. Muntah gitu kan, sampai satu ketel blender itu isinya, saya coba masuk paksa, itu suara monyet yang keluar. Mertuanya bingung Bang,
Istrinya juga bingung, ya Allah mas, kamu yang sabar, itu teriak-teriak. Pokoknya yang namanya ngeruqyah itu sama kekuatan fisik mentalnya kita juga harus kuat, yang model seperti itu. Ketika dimasukkan semua, akhirnya muntah. Yang muntah itu apa? Lendir merah. Seperti kayak apa ya? Kayak hati ayam gitu, Mang. Kental hati ayam gitu. Terus sorenya ketika yang seperti itu terjadi, nggak kesemutan lagi, Mang. Itu seneng banget Mas Anto, langsung jalan-jalan itu habis maghrib. Alhamdulillah katanya, biasanya saya kalau habis maghrib tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ini mah dari asar saya tungguin kesemutannya mana gitu, kesemutannya mana. Beres Mang, nggak kesemutan katanya. Saya tungguin juga, Mas Anto kesemutan nggak? Enggak Mas, saya tungguin dari jam 4. Jam 5, udah mulai belum kesemutannya Mas? Enggak Mas, jam 6. Terus akhirnya sampai habis Isya itu nggak kesemutan, jalan-jalan Mang. Si Mas Anto itu jalan-jalan. Tapi saya bilang, Mas satu lagi ya. Satu lagi, karena apa? Karena perjanjian itu nggak cuma ngikatnya di perut, tapi di badan. Oke, besok saya kesini lagi. Tolong siapkan barang-barang yang baru lagi. Yang pertama daun bidara, kedua garam kasar, yang ketiga sereh. Untuk apa? Udah, siapin aja. Nah kemudian besok saya ke situ. Saya tanya lagi, Mas Anto semalam mimpi lagi nggak? Mimpi Mas. Apa? Monyet lagi? Iya. Gimana monyetnya? Ya sama kayak kemarin, monyetnya kuning, ada tanduknya. Tapi posisinya gimana? Posisinya diem aja Mas, ngeliatin saya, nggak berani deketin. Wah, nggak apa-apa. Masih lanjut nggak? Lanjut. Saya pengen sembuh Mas. Saya pengen sembuh, saya nggak mau seperti kakak saya, seperti bapak saya, seperti ibu saya nggak mau. Saya harus sembuh. Ya sudah, dengan cara seperti itu, saya lanjutkan tuh. Dengan ruqyah yang ketiga, saya sebut ruqyah namanya teknik sauna. Sauna itu kita memberikan uap, jadi air panas, kemudian ditaruh di ember, dikasih garam, dikasih daun bidara 21 lembar, saya bejek-bejek, saya masukkan, kemudian saya sereh, dikasih sereh. Air panasnya masuk, blung. Mas Anto suruh duduk di kursi itu, Bang. Kemudian duduk di kursi, depan embernya sini. Mas Anto begini, saya tutup pakai selimut 3 lapis. Jadi uap itu nabrak ke badannya Mas Anto sambil dibacakan ayat. Yang pertama, ayat ruqyah yang paling hebat itu sebenarnya surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil dipegang kepalanya begini, Bang. Jadi Mas Anto begini, saya kepalanya pegang begini sambil bacain ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, terus amin. Lanjut lagi, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ayat kursi 3 kali. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 102. Nah ini nih, Al-Baqarah 102 itu salah satu ayat yang paling mujarab untuk memutuskan sihir, memutuskan perjanjian antara jin dan manusia. Karena di surah Al-Baqarah 102 itu menceritakan tentang antara Nabi Sulaiman dengan bangsa jin. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru, dan seterusnya. Intinya di surat itu menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu bukan mengajarkan sihir, tapi mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah. Saya sering pakai ayat itu untuk meleburkan sihir, santet, dan semacamnya, termasuk juga perjanjian dengan model-model seperti itu. Saya bacakan, itu ketika dibaca seperti itu, Mas Anto teriak lagi. Panas, panas. Suaranya itu suara monyet, Mas. Suara monyet. Sampai terakhir bilang apa? Ampun. Ampun, 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 saya akan lepas, ampun, jangan bunuh saya, ampun. Saya nggak peduli, saya bacain aja terus, Bang, begitu. Saya bacain terus sampai pada akhirnya pingsan. Mas Anto pingsan, dibuka itu mukanya merah semua kayak kepiting rebus karena di depan sauna ya. Jadi kenapa daun bidara yang saya pakai? Karena daun bidara itu adalah salah satu daun yang ada di surga nantinya kalau kata Allah. Jadi hal-hal yang nantinya ada di surga itu hal-hal yang dibenci oleh bangsa jin.
Contohnya saya pakai daun bidara, saya pakai kurma, saya pakai susu, karena di surga itu ada susu. Jin tuh nggak suka sama susu steril, Bang. Jin juga nggak suka sama kurma. Jadi saya pakai perlengkapan-perlengkapan seperti itu untuk membantu proses pemutusan sihir, untuk pemutusan guna-guna, untuk pemutusan perjanjian seperti itu. Nggak pakai barang-barang yang aneh ya, minyak segala macam. Enggak, Bang. Hanya dari alam semua. Dari alam. Dan ketika saya melakukan proses ruqyah seperti itu, saya nggak bawa sendiri, tapi saya hanya WA ke Mbak Dita waktu itu. Mbak, silahkan beli sendiri. Madu bisa beli di apotek. Kemudian kurma bisa beli di toko Arab banyak. Kemudian minyak habatus sauda bisa beli di mana-mana. Silahkan cari sendiri. Saya datang harus ada semua. Jadi kalau mungkin ya dukun atau apa, udah syaratnya apa? Biar saya yang ituin. Sini uangnya, ini barang jadi. Kalau saya nggak seperti itu. Teman-teman beruqyah juga nggak seperti itu. Kenapa hal itu terjadi? Supaya memberikan edukasi, Mang. Supaya nanti kelak kalau ada anggota keluarganya yang terkena sihir atau apa, barang-barangnya gampang kok dicarinya kok. Nggak harus dari dukun minyak yang berapa 30 juta atau apa, nggak seperti itu. Justru minyak-minyak itu malah yang bakal ngundang banyak, jadi membunuh satu, matikan satu, bisa ngelambah yang lain seperti itu. Balik lagi ke Mas Anto tadi, ketika Mas Anto pingsan, kemudian saya buka, saya pakai air dingin, saya usapkan ke seluruh badan dengan baca bismillah sambil baca surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diusapin, melek. Sadar. Mang percaya nggak? Ketika baru pertama kali melek, mukanya tuh kayak apa ya? Kayak bebannya tuh lepas gitu, lepas aja, fresh, seger, nangis ya, Mang. Nangis-nangisnya sampai, Mas, terima kasih, Mas. Saya nggak tahu nih harus ngasih apa ke Mas Arif. Terima kasih, Mas. Yang biasanya saya dadanya sesak tiba-tiba plong sekarang. Kemudian yang sakit kepala yang nggak pernah hilang tiba-tiba sekarang hilang semua. Kemudian yang tadinya saya itu lemes, saya nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa seperti ini. Itu nangis sampai meluk kaki saya bingung ini ngangkatnya gimana. Sama istrinya juga, terima kasih, Mas. Nah, dari situ saya minta juga ke Mas Anto, ini belum selesai. Maksudnya belum selesai gimana? Bangsa seperti itu ketika dikeluarkan seperti ini, dia akan balas dendam. Pasti dia akan balas dendam. Kemungkinannya dua. Yang pertama, dia ngincer anggota keluarganya Mas Anto atau keluarga istrinya yang imannya lemah. Atau yang kedua, dia datang tapi dengan pasukan yang lebih banyak, kekuatan yang lebih banyak, itu ngincer Mas Anto lagi. Kalau Mas Anto pertahanan dirinya kurang. Pertahanan diri maksudnya apa? Imannya lemah, ibadahnya nggak jelas. Jadi saya harus gimana? Ruqyah itu sebenarnya mudah, Mang. Yang susah itu pasca ruqyahnya, menjaga keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi saya cuman kasih amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau pengen rumahmu bersih dari syaitan, bacakan surah Al-Baqarah full. Kata Rasulullah, rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan gak akan bisa nembus. Mas Anto lakukan itu selama 3 bulan full. Sanggup? Insya Allah, Mas, sanggup. Itu dilakukan. Gimana? Disetel pakai murotal atau dibaca sendiri? Lebih afdol dibaca sendiri, Mas. Kenapa? Satu, Mas Anto dapat ibadah, dapat pahala membaca. Terus yang kedua, setan gak akan masuk. Itu yang pertama, membaca surat Al-Baqarah. Terus yang kedua, ibadahnya jangan ditinggalin, Mas. Ya. Nah, dari situ akhirnya Mas Anto setelah 3 bulan laporan ke saya, Mas Arif, ayo kita ketemu. Mas Arif mau makan apa? Saya traktir semua sama keluarga. Alhamdulillah, Mas, bisnis saya lancar, tapi nggak pakai yang seperti yang kayak bapak saya. Kemudian saya juga jadi sekarang kalau dengar azan tuh takut, Mang. Takut kenapa? Takut telat untuk sholat. Alhamdulillah, itu tujuan ruqyah saya tuh seperti itu. Kalau dulu ketika saya dengar suara azan tuh malah bingung, diem, sakit badannya. Tapi setelah proses ruqyah seperti itu, ketika mendengar suara azan saya takut. Saya takut kalau saya telat, saya takut kalau saya ngelangkah terus tiba-tiba mati, gimana urusannya, kan begitu. Jadi lebih mengarah ke islaminya lebih kuat. Nah, jadi pesan yang perlu dikutip ya dalam kasus seperti ini, sebenarnya kasus saya masih banyak, Bang. Tapi salah satu kasus pesugihan ini, yang pertama, pesugihan itu ada.
Pesugihan itu ada. Cuman ketika kita sukses melakukan pesugihan, uangnya banyak, saya jamin keluarnya jauh lebih banyak. Entah itu untuk kehidupan dunia, entah itu untuk kesehatan, entah itu untuk hal-hal yang tidak bisa kita nalar sebelumnya. Duitnya dapat 5 miliar. Pengeluarannya bisa sampai 15-20 miliar, bahkan kadang nyawa juga keikut keluar, Mang. Itu. Terus yang kedua, selain dapat uang, kita juga dapat dosa mutlak. Karena dosa yang nggak pernah diampuni itu apa? Dosa kesyirikan. Dengan kita melakukan pesugihan, secara nggak langsung kita melakukan kesyirikan. Jadi kita melakukan kesyirikan, sekecil apapun, ibadah kita yang dari kecil sampai sekarang itu habis. Sholat kita, doa kita, kemudian zakat kita, puasa kita, habis. Karena apa? Karena tadi pesugihan yang seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir nih, pesugihan bisa ditangkal dengan apa? Ibadah yang benar, bertemu dengan orang-orang yang benar, dan minimal bisa tahu mana yang syirik, mana yang enggak. Jadi seperti itu, Bang. Sampai sekarang alhamdulillah Mas Anto bisnisnya masih jalan dan punya anak, alhamdulillah. Dari kisah ini diangkat di Malam Mencekam, ini nggak ada masalah untuk keluarga Mas Anto ya? Sudah konfirmasi langsung. Sudah konfirmasi. Terima kasih juga untuk Mas Anto ya. Siap. Sudah mengizinkan kisahnya diangkat di Malam Mencekam. Siap, Bang Ei. Beberapa kali atau sering Mang Ei dari Malam Mencekam juga mengingatkan kepada para penonton MM untuk tidak pernah melakukan pesugihan. Karena pesugihan akan berakhir buruk seperti tadi. Betul, Mang. Betul. Hanya perlu diingat juga bahwa video-video yang ada di Malam Mencekam tentang pesugihan adalah untuk menuntun ke arah yang benar. Betul. Ini adalah diambil ya, untuk diambil Ya, hikmahnya. Betul, Mang. Bukan untuk diikuti. Ditiru, bukan, Mang Ei. Jadi banyak yang bertanya, di mana tempat pesugihan? Nah, kita juga bingung menjawabnya ya. Nah, jadi sudah jelas jawaban dari Kang Sarif. Siap. Bermakna sekali, silahkan dicamkan untuk yang sedang gelap mata. Siap, Mang Ei. Oke, untuk tips nih buat teman-teman subscriber dan teman-teman viewer dari Malam Mencekam, saya mau berbagi tips untuk gimana caranya meruqyah mandiri. Ruqyah itu mudah, ruqyah itu bisa dilakukan oleh siapapun, ruqyah itu nggak mesti sama ustadz, tapi bisa dilakukan dengan kita. Ruqyah mandiri itu seperti ini. Pertama ambil air wudhu dulu, ambil air wudhu, kemudian duduk, letakkan tangan seperti ini, berdua ya, kemudian minta sama Allah, ya Allah, saya minta dengan perantara ini untuk membersihkan seluruh pengaruh sihir, seluruh pengaruh syaitan, seluruh pengaruh jin yang ada dalam tubuh saya. Setelah itu kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca doa perlindungan. Mungkin nanti bisa dicantumin Mang E ya. Doa perlindungannya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya sampai amin. Kemudian ditiupkan ke tangan. Kemudian baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad dan seterusnya sampai selesai, kemudian ditiupkan lagi. Kemudian baca surah Al-Falaq 3 kali sama setelah selesai ditiupkan. Baca surat An-Nas selesai ditiupkan. Yang terakhir Ayatul Kursi. Ayatul Kursi nggak usah baca bismillah, tapi dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya sampai selesai. Tiupkan, kemudian digosok-gosok sampai terasa hangat. Sampai terasa hangat, kemudian dibalurkan semua ke seluruh tubuh. Nah, biasanya yang ada gangguan sihir atau gangguan metafisik begitu Mang akan bereaksi. Biasanya kalau di bagian kaki, kakinya senut gitu. Biasanya kalau yang kena sihir di bagian perut, perutnya mual, tiba-tiba mual. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mual? Tangan kanan di bagian perut, baca
Al-Fatihah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil diputer-puter gini, Mang. Kemudian setelah waladhdallin amin, ditiupkan 3 kali niupnya. Seolah-olah megang sesuatu. Kemudian ditarik ke atas. Bismillahi Allahu Akbar. Terus seolah-olah menarik sesuatu. Kemudian buka mulutnya, buang. Yang ada gangguan, saya jamin itu akan terasa kayak ada angin keluar dan langsung muntah. Itu tips ruqyah mandiri. Nah, gimana Mas kalau ini saya tiba-tiba berat? Mungkin butuh tenaga yang lebih profesional kali, maksudnya butuh pengawasan, butuh butuh teman untuk bisa mengawasi. Takutnya gini, saya pernah ngajarin begini, Mang, sama orang, kemudian orang itu praktek karena memang dia murni gangguan sihir gitu. Tiba-tiba kesurupan. Telepon saya langsung merapat ke rumahnya. Tadinya habis ngapain? Habis ruqyah mandiri gitu. Tapi itu yang gangguan sihirnya parah, Mang ya. Gangguan sihirnya parah. Jadi memang butuh pengawasan tertentu. Jadi itu tadi sedikit tips untuk ruqyah mandiri. Mudah dan gampang insya Allah. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu tips yang dahsyat ya untuk ruqyah mandiri. Ya. Tapi juga berhati-hati tadi ya. Berhati-hati, Mang. Untuk kasus yang tertentu. Iya, betul. Bagaimana kisah dari Kang Sarip ini? Sobat semua suka? Kalau suka silakan komentar di bawah. Insya Allah di lain kesempatan kita akan undang lagi Kang Sarip untuk berkisah yang lainnya. Terima kasih Kang Sarip. Siap, Mang Ei, sama-sama. Sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Akhir kata, Mang Ei dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.